Nah, ini adalah nasab dari silsilah dari Pak Habib Rizik yang secara statistik ini sangat-sangat tidak mungkin. Listanya apa? Probabilitasnya kemungkinan untuk bisa lahir keluarga dengan nasab runtutan nasab seperti ini adalah 1/1 miliar. Ini argumentasi yang menurut kami cerdas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan One Abdu Channel. Pada kesempatan ini saya akan kembali menampilkan video dari Guru Gembul sebagai berikut. Nah, ini adalah nasab dari silsilah dari Pak Habib Rizik yang karena saya hanya bisa menemukan yang dari sini. Di sini secara statistik ini sangat-sangat tidak mungkin. Ini statistiknya ya. Jadi kalau misalkan saya jelasin gini. Kalau saya tunjuk random orang yang ada di sini, siapa yang lahirnya, atau misalkan kita tunjuk random aja orang banyak gitu ya. Kita tunjuk siapa, saya akan tunjuk satu orang gitu. Maka peluangnya, probabilitasnya, saya menunjuk orang yang lahir di tahun yang belakangnya genap puluhan, itu 1/10. Kemungkinannya, itu pasti, secara statistik begitu. Iya kan? Jadi saya tunjuk aja sembarang orang di sini, misalkan di kerumunan orang dari anak kecil sampai orang dewasa, kemungkinannya itu pasti 1/10, karena angka memang cuma 1/10, 1 sampai 10 gitu kan, atau 0 sampai 9, 1/10. Nah, tapi kalau misalkan ada tertulis 200, 400, 6 dan seterusnya sampai ke bawah, ini sampai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ada 9, artinya apa? Probabilitasnya kemungkinan untuk bisa lahir keluarga dengan nasab runtutan nasab seperti ini adalah 1/1 miliar. Itu kemungkinannya. Jadi kemungkinan untuk ini benar seperti ini 1/1 miliar. Dan secara ilmiah ini sudah bisa disebut sebagai mustahil. Tidak mungkin. Dan yang luar biasanya adalah setelah ini saya coret, padahal ini juga sebenarnya masuk kategori. Nah, di sini ada Faqih Muqaddam, itu beda sendiri. Angkanya tidak sama seperti yang lain, tapi ini 574. Benar-benar akurat sampai ke 4-4-nya. Kenapa? Karena beliau tercatat. Sungguhan. Yang lain mungkin an. Oke, kita lanjut lagi. Di sini, balik lagi setelah ini, kan Pak Abu Bakar Asyakran ini, coba slide berikut saya mohon maaf. Yang megang ini di slide berikutnya. Nah, udah. Nah, Faqih Muqaddam itu saya sebutkan di sini baik-baik saja, tidak jadi masalah. Kemudian di sini ada masalah lagi. Nah, penulisan menurut Pak Kiai Imaduddin, masalahnya tuh di sini, masalahnya. Saya tidak bisa mengkonfirmasi karena saya tidak pernah bertemu dengan beliau, cuman di sini ini adanya angkanya tidak nol genap belakangnya itu. Menunjukkan apa? Beliau memang benar-benar menuliskannya. Tapi menuliskannya pas zaman beliau dan ayah beliau dan kakek beliau. Makanya namanya pas. Sisanya cuman ini saja yang tidak, karena itu adalah tokoh terkemuka dari Ba'alawi. Nah, sisanya ini 0,00000, ini adalah kemungkinannya, probabilitasnya, peluangnya 1/1 miliar. Kemungkinannya. Dan ini coba kita cek dengan yang di atas. Ini yang ditulis bukan hanya dari dalam klan Ba'alawi, tapi dari semua. Dari semua catatan sejarah juga nama Ja'far Shadiq, kemudian putranya, kemudian Muhammad Al-Baqir dan seterusnya. Ini tidak. Jadi yang mencurigakan tetap di sini dan di sini. Dan kemudian berlanjut setelah Abu Bakar Asyakran ini yang katanya kata Kiai Imad itu mencangkokkan, kesininya gak jadi masalah, di sininya bermasalah lagi sampai kakeknya atau ayahnya Pak Habib Rizik yang ada di sini. Ini kemungkinannya berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 itu 1/100 miliar. Kemungkinan bahwa nasab ini benar tuh 1/100 miliar. Kalau memang angka tahun ini benar, saya berharap angka tahun ini salah. Memang salah. Karena yang benar adalah, jadi memang salah angka tahun-tahun ini. Bahwa tidak pernah ada pencatatan memperkirakan tahun kelahiran. Oke. Oke. Jadi ini sebenarnya adalah dilema trap.
Dilema trap itu maksudnya adalah ketika angka ini justru terbantah, maka pernyataan saya itu menjadi dibenarkan, yaitu tidak ada catatan terkait dengan orang-orang yang dimaksud. Kalau tidak ada catatan, ya sudah, berarti secara akademik kita bisa nyatakan bahwa ini memang tidak dapat diterima. Sekarang saya tambahkan lagi. Oke? Sekarang saya tambahkan lagi. Ini dari sini ke sini, ini 39. 39 dari seharusnya Nabi Muhammad sampai sekarang itu rentang waktunya adalah sekitar 1400 sekian tahun. Kita bulatkan 1500 tahun biar nggak susah. Kita bulatkan 1500 tahun sampai sekarang kurang dikit lah ya. Nah, generasi yang berpindah dari situ ke situ itu seharusnya adalah 78 generasi. Minimal. Boleh diulang Pak Guru, maaf. Jadi selama 1500 tahun, generasi yang berpindah itu seharusnya adalah 78 kali. Atau minimal banget 58 kali. Itu kalau semuanya nikah tua semuanya. Atau punya anak tua semuanya. Nah, ini di sini hanya ada 39. Sekarang kalau dihitung dengan statistik Poisson, silahkan dimasukkan rumusnya. Kalau dalam rata-rata generasi itu ada 78 atau 56, ya bulatkan aja jadi 66 lah ya. Bulatkan 66, sedangkan satu ini hanya ada 39 generasi. Secara statistik kemungkinannya adalah 1,2 berbanding 1 juta. Jadi dari 1 juta kemungkinan, 1 juta peluang, kemungkinan lahirnya generasi semacam ini adalah 1,2. Artinya, kalau ditambah tadi yang miliar-miliar, alhamdulillah karena tidak ada datanya, tapi kan berarti tidak ada ininya, berarti tidak ada datanya. Nah, ini secara totalnya seperti ini pun, artinya kemungkinannya cuma 1,2. Dan ini hanya terjadi pada dari sini ke sini, sedangkan yang ininya baik-baik saja, karena ini tercatat bukan hanya dari kalangan internal, tapi dari kalangan eksternal. Maksudnya, balik lagi, kalau secara DNA kita bermasalah, secara statistik juga bermasalah, padahal dua itu adalah ilmu yang bisa diuji. Silahkan statistik saya diuji. Bisa diuji kapanpun, sama bapak ini diuji bisa. Jadi kalau misalkan ya, DNA kita butuh perdebatan, silahkan. Kalau misalkan NASA butuh perdebatan, statistik bisa diuji sekarang juga. Ini probabilitasnya terlalu kecil. Dan terlalu kecil itu secara kebetulan justru hanya terjadi setelah Ali, setelah Ja'far Shadiq, putranya kemudian Ali. Nah, dari sini ke sini, ini secara statistik agak susah untuk bisa diterima, karena kemungkinannya satu berbanding 100 miliar, satu berbanding sekian miliar, dan yang terakhir, yang untuk jumlah generasi, 1,2 berbanding 1 juta. Jadi silahkan langsung diuji secara statistik, saya pakai Poisson, silahkan ya. Tapi yang mau uji statistik yang lain juga dipersilahkan. Ya, ini terima kasih banyak. Ini argumentasi yang menurut kami cerdas. Beliau mengambil data lalu coba menghitung. Ini mungkin yang originalnya Guru Gembul dalam menganalisis nasab Ba'alawi. Ini boleh kami jawab, Gus? Apa Guru? Ya, silakan. Boleh ya. Baik. Sebelum kami mulai jawab, apakah ini yang dimaksud ilmiah tadi? Ya. Ini ilmiah ya? Ya. Yang kami tadi nggak ilmiah? Ya. Oke. Kalau ini ilmiah, saya rasa lebih logis yang kami jelaskan tadi dalam metodologi Islam. Karena sebelum kita ambil data, kita cek dulu sumbernya siapa ini. Orangnya kredibel nggak untuk memberikan data ini? Sebelum kita jadikan sebagai bahan perhitungan kita. Itu pertama. Karena ini ya, makanya tadi saya minta sebelum ini presentasi, saya minta silahkan ini uji dulu benar atau tidak. Kalau sudah ada konfirmasi, baru saya lanjut. Berarti ini masalah pertama sudah selesai kan? Terus kita akan mulai masuk ke materi bagaimana menyikapi kalkulasi keturunan ini. Bahwa seharusnya generasi dari 1500 tahun atau 15 abad itu harusnya sekarang di 58 sampai 78 harusnya range-nya. Itu 58 udah parah banget gitu ya. Ya, udah tua-tua banget itu. Kalau 58 harusnya tuh 58 sampai 78. Oke. Habib, Boleh.